Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian keterampilan bertanya. Menurut salah satu pendapat ahli yang bernama Brown, pengertian bertanya adalah setiap pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa. Jadi, bertanya itu adalah suatu cara seorang pendidik untuk menguji pengetahuan siswa, untuk menciptakan pengetahuan agar meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir. Para ahli percaya pertanyaan yang baik memiliki dampak positif, yaitu salah satunya dapat meningkatkan partisipasi siswa. Jadi, dengan cara seorang guru bertanya kepada siswa, maka siswa akan berpartisipasi secara penuh dalam proses pembelajaran. Keterampilan bertanya dibedakan atas keterampilan dasar dan keterampilan tingkat lanjut. Keterampilan bertanya dasar adalah pertanyaan yang diajukan oleh guru pada awal pembelajaran yang bertujuan untuk mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya. Contohnya, seorang guru bertanya kepada siswa, "Anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup yang telah Ibu jelaskan minggu lalu?" Lalu siswa yang mampu menjawab diperintahkan untuk mengacungkan tangan. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberi acuan. Yang ketiga, pemindah giliran. Yang keempat, penyebaran. Yang kelima, pemberi waktu berpikir. Yang terakhir, pemberi tuntunan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan meneruskan pembahasan, yaitu komponen-komponen keterampilan bertanya lanjutan. Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda, dari proses mental yang rendah sampai proses mental yang tinggi. Oleh karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya berusaha mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat mengikat kembali fakta-fakta ke berbagai tingkatan kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya rendah, yang lebih tinggi, dan kompleks, guru hendaknya dapat mengatur pertanyaan yang diajukan kepada siswa dari tingkat mengikat. Kemudian, pertanyaan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Agar siswa lebih terlihat pribadi yang bertanggung jawab atas kemajuan dan hasil diskusi, guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan perannya sebagai penanya sentral dengan cara mencegah pertanyaan dijawab oleh seorang siswa. Selanjutnya, alasan keterampilan bertanya perlu dikuasai. Yang pertama, guru cenderung mendominasi ceramah di dalam kelas. Yang kedua, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa harus dilibatkan secara mental, intelektual secara maksimal. Ya, baik, selanjutnya
kita akan membahas tentang prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Di sini pemateri membaginya menjadi dua, yaitu kehangatan dan antusias. Apa itu kehangatan dan antusias? Kehangatan dan antusias ini seperti kita meyakinkan kepada peserta didik bahwa kita ini seorang pendidik yang telah menguasai soalan yang dibahas dan yang kita tanyakan kepada peserta didik adalah sesuatu hal yang mereka anggap menarik, sehingga suasana di dalam kelas menjadi hidup kembali. Jadi pertanyaan yang kita tanyakan kepada peserta didik bukan asal-asal bertanya seperti itu. Lanjut yang kedua, yaitu kebiasaan yang harus dihindari oleh seorang guru. Yang pertama, jangan mengulang-ulang pertanyaan apabila peserta didik tidak mampu menjawabnya. Hal ini dapat menurunkan perhatian dan partisipasi karena pertanyaan yang berulang-ulang akan membuat jenuh peserta didik. Lalu yang kedua, jangan mengulang-ulang jawaban peserta didik. Yang ketiga, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum peserta didik memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. Jadi, apabila seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswanya, jadi usahakan terlebih dahulu siswa tersebutlah yang menjawabnya, bukan sebaliknya, malah guru yang membantu menjawab. Hal itu dapat menyebabkan berkurangnya kreativitas berpikir pada peserta didik. Lalu yang keempat adalah usahakan agar peserta didik tidak menjawab secara serempak. Hal ini dapat menyebabkan seorang guru kesulitan membedakan siswa mana yang menjawab dan siswa mana yang tidak menjawab. Lalu selanjutnya yaitu menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, pertanyaan diajukan terlebih dahulu kepada siswa. Barulah kemudian guru menunjuk salah satu yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan bertanya. Tujuan keterampilan bertanya di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu persoalan. Yang kedua, membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru. Ketiga, menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran. Yang keempat, membangkitkan minat siswa untuk sesuatu sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya. Yang terakhir, mendorong menggunakan pengetahuan situasi atau situasi yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.